4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai manis-manis kesayangan aku. Gimana kabarnya hari ini? Masih rebahan dari pagi? Atau baru scroll-scroll YouTube di hari gini? Ketahuan deh kamu. Tapi gak apa-apa sih, it's okay. Karena apapun aktivitasnya kamu hari ini, yang penting sekarang kamu udah ada di sini bareng aku di channel paling waras, yang ngajak kamu untuk hidup positif tanpa sok-sok bijak ala-ala motivator ternama. Welcome back to our sweet, warm, full of vibes Tongkrongan Maya. Tongkrongan Maya yang isinya bukan cuma cerita, tapi juga pelukan virtual, rangkulan virtual buat hati yang capek dan butuh untuk bersandar. Anyway, yuk kita nongkrong dulu, kita duduk manis, mojok sambil tersenyum manis, dan siapin bila perlu teh ataupun kopi angetnya kamu, atau camilan favoritnya kamu, tapi camilan yang sehat, yang gak nambahin timbangannya kamu, please. Karena hari ini, today, kita punya cerita panjang buat kamu yang mungkin bisa bikin kamu bilang, wah ternyata bukan aku doang yang merasa kayak gini. Nah, are you ready? Apakah kamu sudah siap? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke dunia penuh makna, penuh rasa, dan sedikit ketawa-ketawa receh, biar hidup itu gak tegang kayak deadline tugas-tugas kamu yang semakin menumpuk. Welcome to Cawan Kosong Channel, rumah virtual kamu buat nyeduh makna hidup bareng-bareng. So, let's go. Alright gengs, sebelum kita lanjut ke topik bahasannya, ada nih sindiran lucu dari Fulan untuk Fulan-Fulan yang lainnya. Katanya begini, kehadiranmu itu ya kayak kembang api di tahun baru, rame banget, heboh banget, meriah banget di hati aku. Tapi sayangnya hanya cuma sebentar, terus gelap lagi deh hati aku. Bahkan kamu nyisain asap beracun yang bikin hati aku nyesek. Olo. Tapi maaf nih ya, bukan nyindir siapa-siapa loh. Cuma Fulan loh yang ngomong ke Fulan-Fulan untuk Fulan yang lainnya. Tapi ya kalau ada yang ngerasa ke-trigger, mungkin cuma kamu yang mirip kembang api itu ya. Ups, fakta ya, bukan hujat. Ini cuma kita ngaca bareng-bareng. Oke teman-teman, kalian tahu nggak? Kadang ya hidup itu bisa lebih ringan loh, cuma karena kita punya satu hal kecil yang bikin kita ngerasa dirawat dengan baik, diperhatikan, bahkan dicintai. Dan hal kecil itu bisa sesimpel skincare atau ngerawat kulit kamu, outfit yang bikin kamu pede untuk ngaca dan jalan-jalan, vitamin buat badan yang udah capek ngadepin dunia yang begitu kejam ini, sampai alat-alat rumah tangga canggih yang bisa bikin kamu ngerasa kayak jadi CEO rumah sendiri. Dan kabar baiknya adalah semua itu ada tersedia di online shopnya Cawan Kosong. Yes, literally lengkap. Mulai dari beauty care yang bikin kulit kamu glowing, bukan karena filter kamera jahat ya, tapi bener-bener glowing karena kondisi kulitnya sehat terawat. Pastinya ada juga fashion kekinian yang cocok buat kamu tampil effortlessly stunning. Ada juga healthy care dan vitamin biar badan kamu itu nggak gampang tepar. Ada juga perabot rumah tangga pintar yang bikin
bikin beres-beres rumah jadi healing time dan menyenangkan. Sampai juga ada gadget elektronik dan aksesoris yang keren-keren, yang cocok buat kamu di pejuang konten, si pejuang konten ataupun pejuang daily life. So, kalau kamu selama ini nyari-nyari produk yang gak cuma bagus, tapi juga trusted and affordable, yes, kamu itu nemu link online shop yang tepat. Tinggal klik link di deskripsi box bawah, scroll dikit, langsung check out payment. Karena jangan-jangan bahagia yang kamu cari-cari ternyata udah nunggu di keranjang belanjanya kamu. So, buruan sebelum stoknya kehabisan ya. Shopping yang cerdas, karena bahagia itu sangat simple. Shopping menyenangkan di online shopnya Cawan Kosong. Oke? Seperti biasanya, redaksi Cawan Kosong itu selalu menerima pertanyaan-pertanyaan yang kadang agak absurd. Dan pertanyaan random of the day kali ini datangnya dari Kak Anjas, 27 tahun, dari kota Ujung Jawa. Dia bertanya, "Kak, kenapa ya setiap aku nonton video motivasi seperti ini aku jadi semangat banget, tapi begitu lihat saldo ATM langsung aja pengen motivasiin diri sendiri buat tidur rebahan kembali. Kenapa ya, Kak?" Itu karena semangatnya Kak Anjas itu belum disinkronisasi sama rekening barangkali ya, bisa jadi. Jadi yang semangat itu mungkin cuma hatinya doang, bukan dompetnya. Jadi solusi dari saya buat Kak Anjas kerja keras, doa yang kenceng, dan jangan lupa sesekali belanja biar stresnya itu nggak nyantol di hati terus. Nah begitu ya buat Kak Anjas, karena terkadang bahagia itu bukan dari jumlah saldonya, tapi dari cara kita menertawakan nasib sambil nyari jalan keluar ya. Shopping ya buat Kak Anjas, jangan lupa check out online shoppingnya Cawan Kosong. Teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasa lelah tapi bukan karena kerjaan? Lelahnya itu, capeknya itu bukan karena kerjaan, bukan karena badan yang pegel-pegel juga, tapi karena pikiranmu sendiri. Kadang ya, kita bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena alarm yang berbunyi sehingga memaksa kita untuk bangun. Kita beraktivitas itu bukan karena motivasi, tapi karena kewajiban dan keseharusan. Dan kita itu tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena kita capek menjelaskan ke orang lain kalau sebenarnya kita itu nggak baik-baik aja. Nah, stres dan depresi itu bukan sekedar kata-kata yang viral-viral di medsos atau quote estetik di feednya Instagram, bukan ya. Itu adalah kondisi nyata yang bisa bikin kamu ngerasa hidup ini kayak pertunjukan yang kamu gak pernah daftar jadi pemainnya. Tapi kamu harus terus tampil dengan senyum palsu dan hati yang kosong, hati yang sepi. Ya, apa itu stres dan depresi? Teman-teman bisa nggak definisikan apa sih stres dan depresi itu? Nah, stres itu ibarat notifikasi di HP yang nggak berhenti bunyi, ya. Barangkali seperti itu. Bunyinya kecil, tapi kalau terus-terusan muncul, bisa bikin kepala itu meledak. Itu tekanan batin yang lelah, pikiran yang terlalu ramai, tuntutan yang banyak dan menumpuk, dan ekspektasi yang seringkali tidak masuk akal. Nah, sementara depresi itu adalah level yang lanjut, level yang atasnya lagi dari stres ya. Kalau stres sih masih bisa bikin kamu panik dan lari ke kamar sambil ya makan ciki-ciki atau makan coklat, dark coklat ya. Tapi kalau depresi bisa bikin kamu gak mau keluar kamar sama sekali, ngurung diri, ngunci diri ya. It's like kamu itu masih hidup tapi rasanya ya kayak nggak ada artinya. Dan sayangnya orang-orang cuma bilang semangat ya, semangat aja
cuma bilang seperti itu. Padahal semangatnya itu udah nggak ada sama sekali. Dan honestly, jujurly, semua itu doesn't make sense kalau kamu belum pernah ada di titik itu. Makanya hari ini kita akan ngobrolin cara keluar dari sana. Dan caranya bukan dengan kabur, tapi dengan penerimaan diri. Nah, kamu duduk yang manis dan kamu simak dari awal sampai akhir biar kamu itu nggak gagal fokus. Apa sih penerimaan diri itu? Nah, penerimaan diri itu bukannya pasrah, bukan juga kalah, tapi it's the moment when you finally stop berperang sama diri kamu sendiri. Karena terkadang musuh terbesarmu itu bukanlah hidup ini, bukan siapa-siapa, tapi diri kamu yang gak bisa berdamai, yang gak mau berdamai sama kenyataan realita kehidupan. Kamu yang terlalu keras sama diri sendiri, kamu yang merasa harus selalu baik, kamu yang selalu kuat, kamu yang selalu bisa, harus selalu terlihat sempurna. Padahal guess what? Gak ada loh satupun manusia di dunia ini yang selalu bisa. Gak ada yang selalu bisa. Gak ada. Nonsense banget kalau kamu mikir kamu itu harus bisa, harus sempurna, supaya pantas untuk dicintai, supaya pantas untuk diterima, supaya pantas untuk diakui. Nah, itu semua cuma ilusi. Itu semua cuma jebakan. Dan sayangnya itu sering datang dari siapa? Datang dari kamu sendiri. Datang dari pemikiran kamu sendiri. Ya, so gimana cara mengatasi stres dan depresi dengan penerimaan diri? Bagaimana caranya kita bisa ngelewatin semua ini? Well, pertama-tama akui dulu. Akui bahwa kamu itu sedang tidak baik-baik aja. Because that's the bravest step. Akui sama diri kamu sendiri, bukan deklarasi ke orang, ya nggak perlu. Kamu akui aja perasaanmu kepada diri kamu sendiri. Oh, aku sedang nggak baik-baik aja ya. Apapun rasa itu, entah kecewa, entah terluka, entah apapun itu. Dan yang keduanya, kamu izinkan diri kamu untuk merasa. Mungkin kamu sedang sedih, rasain sedih itu. Mungkin kamu sedang merasa lelah, capek, rasain lelah, capek itu, akui. Kamu sedang merasa saat ini hancur lebur, rasain kehancuran itu. Karena even though semua orang bilang kamu itu harus kuat, kamu mesti sabar, but guess what? Kamu itu cuma manusia biasa. Kamu itu bukanlah mesin dan kamu juga bukannya robot. Kamu manusia yang sah-sah aja, yang valid kalau ngerasa lelah, capek, sedih, kecewa, hancur. Kamu bisa juga menangis dan luapkan semua itu. Yang penting kamu akui dan kamu rasakan. Yang ketiganya, kamu terima. Kamu terima bahwa kamu itu bisa gagal. That's exactly what happens sometimes. Kamu udah berusaha banyak, sudah berusaha berdoa dengan kenceng, udah jujur terhadap siapapun, terhadap orang, terhadap diri sendiri, terhadap semesta. Jujur, pokoknya jujur. Tapi tetap juga masih ada kegagalan dan tidak berhasil. Nah, and guess what? That's okay. Gak apa-apa, that's normal. Itu bukanlah suatu kecerobohan atau bukanlah suatu dosa. Itu juga bukanlah kutukan. Itu namanya hidup. Memang hidup itu seperti itu. Ada gelombang naik turunnya, ibaratnya kayak roda. Di atas, di bawah, dan di samping. Nah, kita terima aja semuanya. Dan akhirnya, yang keempat, rawat dirimu. Bukan karena kamu itu rusak, tapi karena kamu itu memang berharga. Maybe kamu itu ngerasa kamu bukanlah siapa-siapa, tapi mungkin kamu cuma belum sadar bahwa menjadi kamu hari ini dengan semua luka dan prosesnya itu adalah luar biasa.
Kamu nggak nyadarin itu, bahwa kamu itu sebenarnya strong, kamu itu sebenarnya sungguh amazing, tapi kamu tidak sadar. Dan penerimaan diri itu bukanlah menyerah, itu justru langkah awal untuk mulai mencintai hidup lagi, untuk belajar bilang ke diri sendiri, aku nggak harus kuat hari ini, tapi aku janji aku nggak akan ninggalin diriku sendiri. Nah, seperti itu ya. Intinya gimana sih? Intinya itu gimana? Kok aku bingung ya? Nah, mengatasi stres dan depresi itu bukan soal melupakan luka, bukan, tapi soal berhenti menyalahkan diri sendiri karena luka tersebut. Kamu butuh ruang, kamu butuh waktu, dan kamu butuh dukungan ataupun rangkulan, dan kamu bisa mulai dari memeluk diri kamu sendiri. Whenever kamu ngerasa semua dunia ini terlalu berat, as long as kamu masih bisa menarik nafas, masih ada harapan ya. Maybe proses ini mungkin memakan waktu, mungkin tidak instan, mungkin proses ini bakal lama, maybe nggak semua orang bakal ngerti, maybe kamu juga bakal jatuh kembali. Tapi somehow, kalau kamu tetap berjalan pelan-pelan, tapi pasti kamu bakal sadar bahwa rasa sakit itu bukanlah akhir dari segala hidup kamu. It's just bagian dari perjalananmu pulang ke diri kamu sendiri. Alright teman-teman, kali ini kita masuk ke curhatan nyata sahabat kita. Ya, sebut saja namanya Jordan. Jordan nulis email malam-malam, isinya panjang banget. Dibuka dengan kalimat yang bikin aku ya langsung hening. Dia bilang, "Kak, aku ngerasa capek jadi manusia. Aku pengen tidur, tapi gak pengen bangun lagi." Dan guess what? Kalimat sesimpel itu bisa lebih nyakitin daripada puisi paling kelam. Jordan cerita tentang hidupnya yang dari luar itu kelihatannya baik-baik aja. Sepertinya gak ada apa-apa dari luar. Dia kerja di sebuah perusahaan dan dia sudah jadi karyawan tetap dan memiliki gaji yang tetap. Temennya banyak banget, keluarganya utuh. Tapi di dalam hatinya serasa sunyi, sepi, kosong. Setiap pagi aku buka mata dengan napas berat, katanya. Rasanya kayak aku harus main drama lagi dan lagi. Tersenyum, ngobrol, ngelucu. Padahal di dalam hati itu rasanya pengen nangis. Jordan ngalami depresi yang gak banyak orang tahu. Kenapa? Karena dia itu terlalu jago. Dia itu terlalu expert. Dia terlalu perfect untuk menyembunyikannya. Dan maybe kamu juga pernah kayak gitu. Gak mau dianggap sebagai orang yang lemah. Gak mau bikin orang jadi khawatir. Gak mau menambah beban siapa-siapa. Tapi sayangnya, semakin kamu menahan, maka kamu akan menjadi semakin sesak. Dan tahu gak, hal yang paling nyesek dari cerita Jordan, dia bilang gini, "Aku bahkan capek jadi versi yang orang lain harapkan. Aku gak bisa jadi anak yang sempurna, pegawai yang ideal, atau sahabat yang selalu ada. Aku cuma pengen jadi aku, jadi diri aku sendiri. Tapi kok rasanya itu gak cukup ya." That hits deep banget, sangat deep, sangat dalam. Terkadang standar itu ngeri. Ya standar itu ya ngeri-ngeri gimana gitu. Kadang kita itu ngerasa harus menjadi segalanya, harus pintar, harus sabar, harus cepat sukses, harus bahagia. Tapi nonsens banget sih kalau dipikirin. Karena siapa sih yang bisa selalu sempurna? By the way, Jordan juga sempat nyalahin diri dia sendiri. Mungkin ini salahku. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu manja. Maybe aku memang gagal jadi manusia dewasa yang tangguh. Dan honestly, jujurly, that's exactly what happened ke banyak orang di luar sana. Kita nyalahin diri sendiri, padahal kita itu cuma kelelahan. Lalu, what happened? Lalu apa sih yang terjadi? Sampai satu hari Jordan bilang dia nyerah.
Dia nggak pengen kabur, tapi juga nggak pengen ngelanjut. Hari itu aku duduk di kursi taman, kata dia, sendirian, bawa buku kecil, dan aku tulis, kalau hari ini terakhir aku hidup, aku mau jujur deh ke diri aku sendiri. Aku capek, aku ngerasa gagal, tapi aku tetap hidup, dan mungkin itu bukanlah kebetulan. Dan guess what? Coba kamu tebak apa? Disitulah titik baliknya. Jordan itu mulai mau jujur, mulai berhenti untuk pura-pura, mulai pelan-pelan ngobrol sama dirinya sendiri. Dia gak langsung sembuh, tapi dia itu berhenti, stop menyiksa dirinya, berhenti maksa menjadi orang lain, berhenti nuntut terlalu tinggi ke dirinya sendiri. Dan akhirnya apa yang berubah? Apa yang berubah? Jordan mulai terapi, dia mulai journaling, dia mulai belajar bilang tidak, dia mulai belajar bilang tolong, dan yang paling penting, dia mulai belajar untuk menerima. Aku bukanlah orang kuat, Kak, tapi aku masih bertahan, dan itu juga bentuk kekuatan dari aku. Betul kan? Yes, betul Jordan. That's the healthy mindset. Itulah mindset yang sehat. Kekuatan itu bukan tentang gak pernah jatuh, tapi tentang tetap memilih bangkit walaupun pelan-pelan, walaupun sendirian, tapi kamu gak nyerah, tetap memilih untuk bangkit. Dan apa yang bisa kita ambil dari kisah curhatannya si Jordan? Depresi itu adalah nyata, dan gak semua luka itu kelihatan. Orang yang paling ceria bisa jadi itu adalah orang yang paling sakit. Barangkali kita gak dapat melihatnya. Penerimaan diri itu bukanlah menyerah, tapi jalan pulang ke diri sendiri yang lebih damai. Ketika kamu berhenti menyiksa diri karena ekspektasi, karena sebuah pengharapan, kamu mulai menyembuhkan luka yang sebenarnya itu datang dari tekanan yang kamu buat sendiri. Gak apa-apa, gak baik-baik aja. It's okay untuk menjadi tidak okay. Kadang yang kita butuh itu bukan solusi yang instan, tapi ruang untuk merasa dan untuk dimengerti. Jangan jalan sendiri. Terapi bila perlu. Punya sahabat untuk curhat bila perlu. Journaling jika kamu gak mau curhat sama siapa-siapa. Doa, cerita sama Tuhanmu. Waktu semua itu bisa jadi jembatan buat sembuh. As long as kamu mau jujur sama diri kamu sendiri dan kamu mau menerima dan mengakuinya, maka kamu akan fine-fine aja. Pelan itu bukan berarti gagal. Lambat tetapi masih juga tetap lanjut. Jauh lebih hebat daripada cepat tapi hancur di tengah-tengah jalan. Dan finally, kalau kamu juga lagi ngerasa capek banget, mungkin ini bukanlah akhir. Mungkin ini cuma alarm kecil dari semesta yang nyuruh kamu berhenti sebentar, berjeda sebentar, rehat sebentar, ngopi dulu, bernafas dengan teratur, duduk nyaman dan rileks, dan peluk diri kamu sendiri. Gak usah tergesa-gesa di dalam hidup. Apa sih yang mau kamu kejar? Kalau Jordan aja bisa, maybe kamu juga bisa. Dan kita semua pasti bisa. Kalau kamu nyimak dari awal tadi, pasti kamu sadar bahwa kisah Jordan itu bukan cuma cerita satu orang. Itu cerita banyak kita yang pernah ada di fase-fase bingung, fase-fase capek, fase lelah, dan hampir juga mau menyerah. Tapi guess what? Justru dari titik paling gelap itulah terkadang cahaya kecil pertama mulai kelihatan. Jadi, jangan paksain diri menjadi orang lain. Ingat itu, jangan paksain diri menjadi orang lain. Kadang stres itu karena kita sibuk menjadi versi orang lain. Versi orang lain yang suka, padahal diri sendiri pun belum kita peluk. Orang lain memang suka ngelihat kita menjadi versi orang lain. Oh, dia keren, dia sempurna, dia perfect banget. Padahal diri sendiri kita itu tersiksa.
Healthy mindset itu bukan soal menjadi sempurna, tapi soal berani jujur kepada diri sendiri dan menjadi diri sendiri seapa adanya tanpa kepura-puraan. Penerimaan diri itu adalah awal dari segalanya. Bukan berarti kamu berhenti berubah, tapi kamu berhenti untuk menyiksa diri kamu sendiri. Karena mengubah hidup itu nggak akan bisa dimulai sebelum kamu berkata, aku berdamai dengan yang hari ini ada. Nah, itu depresi itu bukanlah suatu aib. Honestly, jujurly, sakit hati itu adalah manusiawi. Luka jiwa itu real, gak apa-apa, sah. Setiap dari kita mengalaminya. Dan sayangnya, sering kali yang luka itu justru diem dan kelihatan paling lucu. So, kalau kamu kenal seseorang yang tiba-tiba menghilang, jangan langsung ngejudge dulu. Terkadang mereka itu cuma lagi butuh ruang buat bernafas, buat menjadi dirinya sendiri, buat berjeda sebentar. Jangan nunda-nunda pulang ke diri kamu sendiri. Pulang bukan soal tempat, tapi tentang keberanian untuk berkata, aku nggak apa-apa, nggak hebat hari ini. Dan itu manusiawi banget. Belajar melepas tanpa harus lupa. Terkadang yang bikin kita makin terpuruk bukan karena masalahnya yang berat, tapi karena kita gengsi untuk melepaskan. Padahal melepaskan itu bukanlah suatu kekalahan ataupun suatu kelemahan. Itu pertanda kamu itu bersifat dewasa. Support system itu sangat perlu. Percaya deh, kamu itu gak harus kuat sendirian. Kalau kamu lelah, cari temen untuk curhat, tapi temen yang amanah ya, bukan temen yang bakal mengumbar-ngumbar atau bahkan membumbui cerita kamu. Oke? Kalau kamu sedih, kamu cari tempat yang tenang. Kalau kamu butuh pelukan, peluk diri kamu sendiri dulu dan kamu bilang, aku tetap pantas dicintai meskipun sedang tidak baik-baik saja hari ini. Nah, kamu layak untuk bahagia ya. Bukan karena dunia yang ngizinin, karena kamu yang memilihnya. Kebahagiaan itu bukanlah suatu hadiah, itu adalah keputusan. Dan kamu bisa memulai kapan aja, bahkan sekarang. Even though sekarang masih begitu gelap, kamu tetap boleh nyalain lilin kecil buat harapan kamu sendiri. Teman-teman, kamu masih ingat kan slogannya Cawan Kosong? Nah, syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain semoga segalanya dimudahkan, semoga harimu disirami dengan ketenangan, malam-malammu dilindungi dengan penuh kedamaian, dan hatimu diberi kekuatan yang lembut tapi luar dan dalam. Karena hidup ini bukan lomba siapa yang paling sukses, tetapi perjalanan siapa yang paling berani sembuh dan kembali mencintai dirinya sendiri. And appreciation time. Terima kasih ya. Terima kasih yang luar biasa buat kamu semua yang udah support video ini, terutama dikhususkan buat sahabat-sahabat tim Senyap dan Solid yang diam-diam sudah nge-share ke grup keluarga, ke grup-grup komunitas sebelah, ke alumni-alumni sekolah, komunitas healing, bahkan ke grup emak-emak rempong. Udah di-share semuanya, bahkan menjadi status IG dan status WhatsApp mereka. Serius deh, kalian itu bukan cuma klik tombol share, kalian itu lagi ngirim harapan buat orang lain yang mungkin lagi ngerasa sendirian. Thank you so much for being the kindness of your soul. Kalian adalah bagian dari energi baik yang gak kelihatan tetapi nyata, dan semesta gak pernah tidur buat catet kebaikan kalian semua, hanya nge-share video ke grup-grup sebelah maupun dijadikan status WA kalian. Semesta akan mencatatnya. Oke, teman-teman manisku yang cantik, lucu, ganteng, pinter, kadang juga ngeselin tapi tetap ngangenin juga. Ini ya teman-teman, kalau kamu, wah kita udah hampir ngobrolnya tadi panjang banget ya.
Panjang banget hari ini. Dari yang awalnya cuma ngebahas soal stres dan depresi, tahu-taunya kita jadi kayak sahabat lama yang baru ketemu di warung kopi sambil curhat sampai lupa waktu, sampai sore hari. Anyway, hidup itu memanglah terkadang absurd. Kadang bikin kita mikir, lah ini gue yang salah atau dunia yang lagi error ya? But guess what? Kalau kamu bisa tertawa hari ini, walau hatimu belum sepenuhnya pulih, itu namanya strong. Itu namanya kuat. Kalau kamu tetap bangun di pagi hari meskipun masih banyak luka-luka batin, itu namanya hebat. You are great. Dan kalau kamu tetap milih menjadi orang baik di dunia yang kadang-kadang jahat, nah itu tandanya kamu luar biasa. Yang terakhir ini, kamu harus memilihnya. Apapun keadaannya, tetaplah menjadi orang baik. Oke? Teman-teman, semoga ya hari-harimu penuh dengan keajaiban yang indah, langkahmu dilapangkan ke arah yang benar, tubuhmu diberi kekuatan yang sehat dan seimbang, hatimu senantiasa dipenuhi damai tanpa syarat dari semesta, dan jiwamu dibungkus lembut oleh cinta dan keberkahan. Dan setiap keputusanmu membawa kamu semakin dekat ke versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu itu layak dapat hidup yang bukan hanya baik, tapi juga bermakna dan bikin bahagia. Oke teman-teman, karena durasi udah semakin panjang dan aku ngeditnya udah mulai ya agak garuk-garuk kepala nanti, aku harus izin pamit dulu nih ya. Maaf ya, aku OTW banget nih ke bandara. Katanya sih jet pribadi udah nunggu di landasan pacu. Destinasinya aku mau terbang ke planet Mars, terus lanjut ke galaksi Andromeda buat menghadiri acara sekolah bareng waktu SD dulu loh. Paling penting banget ini soalnya, karena mereka itu mau menobatkan aku sebagai makhluk bumi tersabar katanya, yang masih bisa ngakak-ngakak di tengah krisis-krisis hati-hati yang luka, hati dan kehidupan yang luka. Nah itu aku bakal dinobatkan sebagai penerima Nobel lah. Intinya seperti itulah. Tapi serius deh ya, terima kasih banget udah nemenin obrolan kita sampai di detik ini. Aku nggak tahu kamu lagi di mana, lagi ngerasa apa, lagi ngelewatin apa, tapi yang aku tahu kamu itu tidak sendirian. Di luar sana ada banyak orang yang mungkin nggak kamu sadari, yang sebenarnya ikut berjuang juga. Dan salah satunya adalah aku, sahabat setianya kamu. Kita semua ini adalah manusia. Kita semua memang memiliki luka-luka masa lalu, tapi kita juga punya harapan. Dan hari ini kamu udah buktiin kalau kamu itu masih mau ngedengerin yang baik-baik. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Ya teman-teman, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Bawa tisu kalau perlu, bawa senyum juga jangan lupa. Dan kalau bisa bawa temen, karena berbagi energi positif itu adalah gratis dan dampaknya tidak terhingga. Dari hatiku yang paling dalam ini, Cawan Kosong pamit undur diri, bukan karena capek ya, tapi karena jet pribadinya udah manggil-manggil ya. Cepet woi, bahan bakar mahal nih, begitu katanya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.